Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, persoalan daftar pemilih tetap pemilu 2014 terus bermunculan. Setelah beberapa kali ditetapkan dan ditemukan pemilih dengan NIK invalid, KPU Kota Palembang kembali menemukan sekitar 1.074 pemilih yang disinyalir ganda. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD menemukan ribuan daftar pemilih tetap ganda. Pemilihan ganda ini muncul di data milik KPU Republik Indonesia. Ada beberapa nama, tanggal lahir yang sama, namun memiliki alamat lebih dari satu. DPT yang disinyalir ganda berjumlah sekitar 1.074 orang tersebut. KPUD Palembang kembali diberi waktu hingga Januari ini untuk melakukan perbaikan DPT tersebut hingga tuntas. Divisi Teknik KPU Palembang Abdul Karim Nasution mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan memanggil seluruh panitia pemilihan kecamatan. Masing-masing PPK yang ada di kecamatan diminta untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna mencari tahun pemilih yang diketahui ganda. Dan sekarang prosesnya sedang verifikasi di lapangan. Kita sudah minta kepada PPK dan PPS untuk memverifikasi langsung ke lapangan. Apabila mereka menemukan memang ternyata pemilih atau keluarga pemilih yang bersangkutan menyatakan dia akan memilih di Palembang, maka tidak kita coret. Tapi kalau pemilih yang bersangkutan atau keluarganya menyatakan akan memilih di luar Palembang, akan dicoret. Atau pemilih atau keluarganya sama sekali tidak ditemukan. Pemilih ganda yang ditemukan oleh KPU ini tersebar di 16 kecamatan sekota Palembang. Namun yang paling banyak berada di Kecamatan Seberang Ulu 1 dengan 187 pemilih. Kemudian disusul di Kecamatan Su 2 sebanyak 107 pemilih dan Ilir Timur 2 sebanyak 100 pemilih. Hasil penelusuran akan kembali dilaporkan pada tanggal 7 Januari mendatang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Safety Feriansyah melaporkan. Pemirsa, para pekerja tambang yang tergabung dalam Solidaritas Pekerja Tambang Nasional atau Spartan, Rabu siang melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Unjuk rasa ini juga diwarnai aksi tabur bunga di atas 1.000 replika makam para pekerja tambang yang di PHK. Pemandangan berbeda terlihat di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat. Sekitar 1.000 replika makam para pekerja tambang yang di PHK memenuhi lapangan Tugu Proklamasi tersebut. Tidak hanya itu, terlihat beberapa wanita tengah menaburkan bunga di atas replika makam sembari berdoa. Replika makam tersebut sengaja dibuat dan disusun secara rapi oleh Solidaritas para Pekerja Tambang Nasional Spartan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para pekerja tambang terhadap kebijakan pemerintah. Pasalnya, larangan ekspor mineral mentah oleh pemerintah berpotensi jutaan pekerja tambang di PHK dari perusahaannya. Menurut data dari Spartan, ada sekitar 10.000 izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang beroperasi. Terdapat sekitar 40 juta pekerja akan terkena PHK massal. Ini adalah bentuk simbolis kekecewaan para pekerja tambang terhadap kebijakan negara. Bahwa aksi ini ingin menunjukkan bahwa larangan ekspor mineral mentah yang akan dikeluarkan pemerintah berpotensi akan mengancam jutaan pekerja tambang ter-PHK. Artinya apa? Ketika pekerja tambang di PHK, itu akan berdampak juga kepada kehidupan, kelangsungan hidup dari keluarganya, istri dan anaknya. Selain PHK massal yang terjadi terhadap pekerja tambang, larangan ekspor ini juga berpengaruh terhadap putusnya mata rantai ekonomi masyarakat lainnya seperti petani, nelayan yang ikut mensuplai barang kebutuhan para pekerja. Spartan menuntut pemerintah bertanggung jawab atas di PHK-nya ribuan pekerja tambang dengan memberikan pesangon terhadap seluruh pekerja yang di PHK sebesar 50 juta rupiah per orang. Aksi rencananya akan terus dilakukan jika tidak ada respon dari pemerintah terhadap tuntutan yang mereka ajukan. Setelah puas menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan.
Memasuki hari kedua pendaftaran Kartu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan, Sulawesi Selatan masih terlihat sepi. Sejak dibuka pada hari Rabu kemarin hingga hari Jumat siang, baru tercatat sekitar 35 warga yang mendaftar untuk mendapatkan kartu JKN. Kepala Divisi Regional 9 BPJS Kesehatan Sulawesi Selatan, Ferry Aulia, mengaku minat warga Sulawesi Selatan cukup tinggi untuk memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang merupakan program pemerintah. Namun masih kurangnya warga yang datang untuk mendaftar sebagai pemegang kartu JKN lantaran pengaruh curah hujan yang cukup tinggi di Makassar dalam 2 hari terakhir, sehingga warga masih belum sempat datang. Menurut Ferry, pihaknya menargetkan sebanyak 2 juta pemegang kartu Jamkesmas di Sulawesi Selatan untuk masuk menjadi peserta JKN. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Wilayah Sulawesi Selatan sendiri telah bekerja sama dengan 62 rumah sakit pemerintah maupun swasta untuk dapat melayani pemegang kartu JKN. Bisa dijelaskan nggak Pak, untuk sebenarnya sudah hari kedua Pak ya pendaftaran JKN ini. Nah kalau di gimana minat masyarakat Pak? Kalau dari masyarakat dari Sulawesi Selatan sebenarnya minatnya cukup besar. Cuma karena kita lihat situasi cuaca mulai dari malam tahun baru sampai hari ini, apalagi beberapa hari ini hujannya sangat lebat. Jadi minatnya kelihatan terhalang dengan kondisi alam ini. Karena sampai pagi jam 10 aja di Makassar ini yang perorangan itu sudah 35. Sementara itu, salah seorang warga mengaku belum mengetahui jika pemerintah telah membuka pendaftaran untuk mendapatkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional. Sudah ngerti tentang JKN? Baru saya baca-baca dulu adanya. Jadi kedatangannya di sini urusan? Ini kita mau urus dari golongan 2 ke golongan 3. Oh, bukan soal JKN? Bukan. Belum tahu tentang JKN? Sekalian saya mau tanya-tanya sebentar juga. Ya. Tapi di televisi sering saya. Iya, ini kan hari ini kan pendaftaran Bu. Ibu tahu nggak hari ini dimulai pendaftaran JKN? Enggak sih. Belum tahu ya? Iya. Belum tahu. Iya. Jadi berarti Ibu belum tahu? Iya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Asri melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Jadi tetaplah bersama kami.